Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unpamers, mahasiswa-mahasiswiku dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Samsul Muarif, dosen Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kerja tim. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan membahas tujuan dari pembahasan materi ini. Pembahasan materi ini bertujuan agar mahasiswa bisa membandingkan kelompok dengan tim, bisa membandingkan 5 tipe tim, dan yang terakhir mahasiswa bisa mengidentifikasi karakteristik dari tim yang efektif. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan. Perbedaan kelompok dan tim. Kelompok dan tim tidaklah sama, di mana kelompok adalah sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagai informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam era tanggung jawabnya. Kelompok kerja tidak memiliki kebutuhan atau peluang untuk terlibat dalam kerja kolektif yang memerlukan usaha gabungan. Jadi, kinerja mereka hanyalah merupakan gabungan dari tiap-tiap kontribusi individu dari anggota kelompok. Tidak terdapat sinergi positif yang dapat menciptakan keseluruhan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah inputnya. Sebaliknya, kerja tim menghasilkan sinergi yang positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya individu akan menghasilkan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu tersebut. Dalam kelompok maupun tim kerja akan diminta untuk menghasilkan gagasan, mengumpulkan sumber daya atau mengkoordinasikan logistik seperti jadwal kerja. Namun, bagi kelompok kerja, dengan demikian kita dapat menyatakan bahwa tim kerja merupakan bagian dari kelompok kerja. Tim dibangun untuk kebermanfaatan pada interaksi para anggota. Perbedaan antara kelompok kerja dan tim kerja harus dipertahankan, bahkan ketika istilah yang disebutkan dipertukarkan dalam konteks yang berbeda. Tipe tim dibagi menjadi 5. Yang pertama, tim pemecah permasalahan. Tim pemecah permasalahan, problem solving team, adalah kelompok yang terdiri atas 5 atau 12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri. Apa sih tim kerja yang dikelola sendiri? Tim kerja yang dikelola sendiri, self-managed work team, adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari 10 hingga 15 orang yang sangat terkait dengan pekerjaan yang saling tergantung dan mengambil banyak tanggung jawab dari supervisor mereka sebelumnya. Biasanya, tugas-tugas ini adalah merencanakan dan menjadwalkan kerja, memberi tugas kepada para anggota, mengambil keputusan operasional, mengambil tindakan atas permasalahan, serta bekerja dengan para pemasok dan konsumen. Yang ketiga adalah tim fungsional silang. Tim fungsional silang adalah para karyawan dari level hierarki yang kira-kira sama, tetapi dari area kerja yang berbeda yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang keempat, tim virtual. Tim virtual adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk meningkatkan secara bersama-sama secara fisik yang para anggotanya tersebar agar mencapai tujuan yang umum. Mereka berkolaborasi secara online dengan menggunakan link komunikasi seperti video konferensi ataupun email. Yang kelima atau yang terakhir adalah tim multi-tim. Multi-tim system. Multi-tim system adalah suatu pengumpulan 2 atau lebih tim yang saling bergantung, yang berbagi tujuan dari atasan dan tim yang terdiri atas banyak tim. Yang terakhir adalah bagaimana menciptakan sebuah tim yang efektif. Untuk menciptakan tim-tim kerja yang efektif, maka perlu diperhatikan dari segi konteks, komposisi, dan proses kerja tim. Di sini, saya akan menjabarkan lebih jauh mengenai ketiganya. Yang pertama, konteks. 4 faktor kontekstual yang secara signifikan sangat terkait dengan kerja tim adalah: yang pertama, sumber daya yang memadai. Yang kedua, kepemimpinan dan struktur. Yang ketiga, iklim kepercayaan. Yang keempat, evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Selanjutnya, komposisi. Kategori komposisi tim meliputi variabel-variabel yang terkait dengan bagaimana seharusnya tim menempatkan para staf, yakni kemampuan dari para anggota, kepribadian dari para anggota, keragaman dari para anggota, besaran tim,
pilihan anggota. Selanjutnya adalah proses kerja tim. Efektivitas tim meliputi variabel proses seperti komitmen anggota. Bagian dari variabel-variabel tersebut adalah yang pertama rencana dan tujuan umum, yang kedua tujuan spesifik, yang ketiga keberhasilan tim, yang keempat mental model, yang kelima level konflik, dan yang terakhir adalah kemalasan sosial. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silakan kalian share sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.